Membahas WC. Nyikat WC bagian. Oh serius mah? Bayar sedih yang cari-cari. Oke. Itu megungi kan? Hah? Sekarang nih sirip kalau umpas bayi ya umpas. Halo guys, kembali lagi bersama saya Heri di Hapo Channel tentunya. So, untuk kalian semuanya para subscribernya Hapo Channel atau siapapun kalian yang ada di luar sana, terima kasih sudah selalu menunggu-nunggu konten-konten dari Hapo Channel tentunya. Dan terima kasih juga untuk komen-komennya, terima kasih udah subscribe, dan terima kasih untuk semuanya yang buat kalian ada di luar sana. Dan kali ini kita akan membahas konten yang sangat luar biasa ya. Ini agak sedikit ya adalah motivasinya dari yang lain-lain gitu loh. Dan ini saya sedikit bercerita. Jadi konten ini akan mengangkat kisah seorang anak dari Pulau Sumatera yang berjuang di kota besar, yang menjadi sosok yang sekarang ini gitu loh ya. Jadi buat kalian semuanya, terutama orang-orang Sumatera atau orang-orang Tapsel, boleh bergabung di sini untuk mendengarkan cerita sosok beliau ya, oke? Dan terima kasih untuk kalian semuanya lah intinya. Daripada berlama-lama, saat ini ada di samping saya adalah sosok yang bernama siapa? Ian Sahuta. Ian Sahuta, oke. Terima kasih Ian sudah hadir di Hapo Channel dan akan berbagi di Hapo Channel tentunya. Dan buat kalian semuanya, tetap stay tune di Hapo Channel. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih sudah hadir di Hapo Channel. Ya, terima kasih juga udah diundang. Oke, sehat? Alhamdulillah sehat. Oke. Ian. Jadi gini, apa ya saya bilang? Jadi Hapo Channel pengen mengulik tentang sosok Ian yang kayak apa namanya, yang berjuang di kota besar, terutama ibu kota Jakarta kan ya. Ya itu kan pasti dari nol banget kan. Benar-benar dari nol. Nol banget gitu loh. Nah, di sini akan kita kupas, akan kita bahas secara tuntas. Secara tuntas, setajam. No. Oke Ian, tapi nggak seru rasanya kalau kita agak sedikit membuka pakai bahasa sana ya gitu kan? Bahasa daerah Pak. Oke, ya sedikit lah. Sotik-sotik. Sehat dong kan Ian? Alhamdulillah sehat. Pembukaan dulu nih. Terima kasih Madung Rotu Hapo Channel, Marbagi Carito di Hapo Channel, band motivasi tuh halak kita sudah nama nonton. Ya kan? Gue agak kaku ya. Oh iya Ian, gini. Langsung aja ya. Halo Pak. Kita pengen tahu Hapo Channel terutama penonton yang di luar sana, sejak kapan sih bisa masuk ke kota besar Jakarta? Itu sejak kapan? Pertama ke Jakarta tahun 2011. 2011. Baru lulus sekolah SMK di kampung. Belum dapat ijazah, langsung berangkat ke Jakarta. Oke. Nah, sedikit nih kita pengen tahu lagi dia. Sosok Ian kan? Ian namanya ya. Ian Sahuta. Oke. Sahuta. Boleh sedikit berbagi nggak? Itu Ian ini tinggal di daerah mana sih? Sekarang gitu, Bang? Nggak, di kampung dulu. Oh, di kampung di Lumbandolok, Kecamatan Siabu, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Penyambungan ya? Penyambungan. Oke. Satu lagi. Ian sekarang umur berapa? Ian sekarang umurnya 31. 31. Oke, merantau ke Jakarta 2011. 2011. Oke, apa yang pertama kali dilakukan di Jakarta? Pertama kali bantuin kakak ngewarung. Marwarung apa nih? Marwarung sembako, warung sembako. Jadi kakak sama abang buka usaha warung sembako di daerah Cikokol, Tangerang. Oke. Jadi pas pertama kesini bantuin jaga warung. Jaga warung lah. Intinya jaga warung itu kayak yang rokok, sembako, semua beras ada lah ya. Oke. Boleh flashback lagi nggak Ian? Itu waktu itu masih ingat nggak umur berapa? Waktu itu umur baru lulus sekolah berapa ya Bang? 18 tahun.
Lulus sekolah SMK, SMK. Oh, SMK. SMK. Oke. 18 apa 19 tahun. Oke. Berarti SD aman. SD aman. Oh, SMP aman. Alhamdulillah. Sampai SMK. Ya alhamdulillah Itu sampai lulus SMK. langsung ke Jakarta berwarung. Iya, Bang. Oke. Berapa lama berwarung di sana? Warung selama setahun. Selama setahun. Oke. Tapi ngomong-ngomong nih ya, Ian, kenapa nggak lanjutin kuliah gitu loh? Kalau sebenarnya tanggung kan? Tanggung gitu. Iya, kalau sebenarnya pas zaman dulu masih sekolah, pengen banget ngelanjutin kuliah. Oke. Tapi karena lebih kesadar diri kali ya Bang ya. Jadi orang tua orang nggak punya. Ayah udah nggak ada, tinggal ibu. Jadi kita saudara 8 orang. Adik saya masih 4 lagi. Di bawahnya Ian? Di bawah Ian. Aku nomor keempat dari 8 bersaudara. 8 bersaudara. Oke, ini kan udah membahas tentang keluarga. Oke, iya, kita betul. pengen ke keluarganya Ian. Ian, Iya Bang. berapa bersaudara? 8. 8. Oke. Terus kita pengen tahu. Ini dari kecil berarti tadi aku dengar nggak punya ayah ya? Iya dari sejak SMP Bang. SMP. SMP. Udah mendahului lah. Iya betul. Oke. Jadi berarti di keluarga itu 8, berarti Ian nomor 4. 4. Wow. Berarti adik-adik masih kecil-kecil berarti Masih sekolah. saat ini. Yang bontot itu umur 2 tahun kalau nggak salah Bang. Oke. Umur 2 tahun. Itu yang membuat Ian ya udahlah daripada di kampung banyak apa namanya? Di kampung sebenarnya nggak, kita balik lagi ke kampung itu dulu Ian ini dulu ya di kampung ngapain? Ya di kampung kan sekolah Bang waktu itu. Terus Lulus. alhamdulillah lulus SMA. Hah? Paling kalau misalnya pulang sekolah biasanya ke sawah. Ke sawah. Namanya orang tua kan kalau di kampung kan paling sawah, kebon gitu. Marsoban. Kita balik lagi ke kampung deh ya. Kita pengen tahu kegiatannya si Ian ini kalau di kampung di Lumban Dolok ini ngapain? Marsoban Madung. Marsoban Madung Abang. Madung. Tua pean. Marsoban nai sekayunya itu buat dipakai sendiri apa dijual? Buat dipakai sendiri sih. Oh, nggak dijual kan? Tapi bisa dijual kan? Bisa Bang. Oke. Marsaba loh Bang. Sawah. Oke, itu sawah sendiri atau sawah orang? Sawah orang. Berarti kan kerja ya? Iya. Oke, kita pengen tahu lagi. Itu pernah di posisi kayak gitu, menggarap sawah orang itu pernah? Pernah. Di upah berapa? Sebenarnya sih yang kelola sawah ini Uma. Oh, Uma, oke. Uma. Jadi kita kan nggak punya sawah. Tano. Nggak punya tano. Jadi isewa masa saban yalak. Jadi Uma yang ituin. Oh, jadi tano nialak. Oke, jadi kayak digarap lah daripada kosong gitu kan ya. Jadi nyewa setahun berapa gitu Bang. Oke. Soalnya nggak punya apa-apa. Nggak punya harta kayak yang lain. Oke, kita loncat lagi, balik lagi ke kehidupan di Jakarta. Oke, itu berwarung lah ya selama setahun. Iya Bang. Oke, terus apa lagi selanjutnya di Jakarta? Setahun ngewarung. Terus pas itu apa ya? Mungkin belum nemu Passion. Iya, passion pribadi saya gitu ya Bang. Hobi gitu. Jadi pernah pas setahun itu pulang kampung. Udah nggak mau balik lagi ke sini. Oke. Nggak mau balik lagi ke Jakarta. Oke, jadi pas pulang kampung udahlah nggak mau lagi di Jakarta gitu. Iya. Kenapa nggak mau? Gimana ya? Belum pas passionnya Bang. Belum pas. Pokoknya berwarung setahun terus pulanglah ke kampung. Pulang. Oke, terus di kampung itu ya udahlah begitu aja tulang-lantung. Di kampung cuma 3 bulan Bang. 3 bulan. Aku kerja di salah satu salon buat bantu-bantuin temen gitu. Oke. Belajar di kampung. Di Batang Natal, Muara Soma. Oke.
Itu masuk ke salon itu bantu-bantu apa sekolah? Enggak, bantu-bantu. Bantu-bantu aja. Berarti belajar otodidak lah ya. Ada yang nawarin gitu, mau nggak bantu-bantuin salon kayak gini gitu. Oke. Nah, kalau ngomongin salon ini bisa apa ya? Bisa apa? Bisa apa? Gunting bisa nggak? Ntar kok bisa langganan kan kalau bisa menggunting buku kan? Sebenarnya kalau ke salon kan sekarang Ian buka usaha di salon juga ya Bang ya. Sebenarnya aku nggak megang di salon Bang, cuman kalau untuk bantuin kayak krim bat, masker gitu bantuin bisa. Cuman kalau untuk batangannya itu aku ada karyawan Bang. Oke, ada karyawan. Tapi kan Najolo yang dulu kan awalnya kan dibantu-bantu orang kan? Bantu-bantu orang. Itu ngapain? Cuci handuk. Iya, cuci handuk. Pas gitu. Itu namanya kan kita bantuin kawan lah kan. Misalkan, belajar gunting gitu kan, belajar krembat. Ada itu waktu itu? Ada. Oke. Pernah nyukur orang kena. Kira hona suping nai. Hona suping nai mardaro thanks dan lagi. Oh, udah ganak. Mergaya-gaya pamalu-maluhon. Gua pernah ajar kan, namanya juga belajar. Jadi kan kalau kita nggak beraniin gitu, nggak bakalan bisa. Tapi sekarang hasilnya punya salon sendiri. Alhamdulillah. Oke. Nah, ini masih flashback lagi yang masih mau minum dulu. Oke, jadi kita pengen tahu lagi nih ya tentang sosok Ian ini. Sosok Ian ini ya mungkin nggak tahu ya, itu mungkin 80% orang Tapsel mungkin tahu lah sosok Ian ya. 80%, belum 100% nih, 80 mungkin masih udah tahu lah sosok Ian Sahuta. Karena semua logonya sama. Yang saya tangkap nih ya, itu boleh tahu nggak sih usaha apa aja sekarang? Sekarang alhamdulillah usaha salon. Namanya Sahuta Salon. Terus aku buka usaha wedding. Oke, wedding. Yang Sahuta Wedding, nyewain pelaminan adat Mandailing Tapsel. Sekali promosi. Ya sekalian promosi. Nyewain bulang juga. Soalnya ini gua ratong banget ya. Salah satu bentuk rasa cintaku tuh daerah ku sendiri Bang. Jadi do maruai nasodong di Jakarta nai butuh kon nyalak kita nih rakwa. Jadi kayak mengedepankan adat. Iya, betul. Budaya. Iya. Jadi kayak gitu ya. Jadi Ian ini kayak mengembangkan budaya Tapsel lah. Iya, betul ya kan? Bang. Jadi adat Sudena bulang sampai Sudena sampai hiburan lagu-lagu Ita, lagu-lagu daerah Mandailing Tapsel Jakartawan. Jadi pesta nyalak kita di Jakartawan. Jadi bisa songon di kampung Bang, bisa kayak di kampung, suasananya kayak di gini, kampung. Sebentar, jadi walaupun suasananya di Jakarta gitu kan, adalah suasana kampung yang dengan lagu-lagu Mandailing kan. Jadi obat lungun tuh lah kita kan Bang. Tapi balik lagi, semua itu butuh proses kan. Iya betul Bang. Oke, wow luar biasa. Nah kita pengen tahu lagi, balik lagi kita pengen tahu lagi yang dari awal untuk menuju punya wedding, punya salon, punya lagu-lagu juga. Kayak aku pernah lihat nih Ian juga udah megang wedding ya. Ala kita mau wedding, maniup salon, terus marlagu. Oh, lo marlagu Bang. Marlagu bisa, ya kan? Berarti hafal masuk epeng naik kan? Itu nyanyi juga, Bang. Nyanyi juga Bang. Oke, itu tapi kalau misalkan nyanyi itu berarti kan lagu-lagu halak Mandailing. Nggak monoton di lagu Mandailing sih Bang, bisa lagu dangdut, lagu pop, lagu Nusantara yang lainnya, tapi lebih ke lagu Mandailing karena jobnya ini kebanyakan 80% orang Mandailing. Mandailing. Allah. Oke, jadi kalau misalkan wedding biasa juga kayak agak modern juga bisa. Bisa. Lagu-lagu pop. Bisa. Apa dangdut? Bisa. Pop dangdut bisa. Oh hebat ya, wow. Jadi balik lagi ke Ian berarti even nanti ada alat kita yang bikin horja lah ya kan, itu berarti Ian megang semua itu ya? Iya Bang. Weddingnya itu. Mulai makeup juga nggak? Makeup ada tim. Oh ada tim. Bos ceritanya. Bos lah ya, jadi ada tim mau ngecek gitu kan. Catering, masakan Mandailing, yang masak orang Mandailing, jadi tim dari Ian Sahuta. Sampai masakannya Mandailing semua. Gule belum gadung, gule tauco, gule
kampung, ala-ala kampung bisa. Kan malah jadi. Jadi Sudena semuanya itu Mandailing Mandailing, semuanya. Bang. Oke, sampai lagu-lagunya Iwan Mandailing juga. Lagu-lagu Mandailing. Oke, sekarang kita singkirkan Mandailing. Nah, ke Padang bisa? Bisa. Oh, ada juga Padang bisa? Ada bisa. Oke, berarti kalau misalkan seluruh Nusantara bisa? Iya. Alhamdulillah bisa, Bang. Cuman nggak semua lagu menguasain. Cuman beberapa lagu, misalnya nih kita lagi acara di pesta, yang hajat kan orang Mandailing misalnya. Tapi kan nggak semua tamunya itu orang Mandailing. Iya. Ada misalnya orang Ambon, kita senggol dengan lagu-lagu Ambon. Oke. 2 lagu, 3 lagu gitu. Ada orang Padang, kita kasih lagu Padang. Ada orang Sunda, kita putar lagu Sunda gitu. Nah, masalah make upnya bisa? Kalau make up sebenarnya Pelaminan gitu? bisa. Bisa juga. Cuman ada tim kan yang ngurus, Bang. Kalau aku mantau aja. Oke, tapi intinya bisa lah ini ya. Jadi Ya. misalkan, jadi ini Ian ini biar kita tahu gitu kan. Ian ini bukan Mandailing doang gitu kan, kayak Sunda mungkin bisa. Ya, bisa. Ada pelaminan lah ya. Kayak entah itu pelaminan, entah itu make upnya, riasnya, bajunya mungkin Padang bisa. Bisa. Promosilah sendiri. Ayo coba apa aja yang bisa sekarang Ian? Pokoknya semua bisa, Bang. Kayak orang yang pesta, yang orang sini misalnya, yang orang Jakarta pesta. Itu kan bukan adat kan, mereka kan nasional kan, modern kan, bisa kayak gitu. Pelaminan modern juga kita ada, pelaminan adat apalagi. Oke. Jadi alak kita kadang madung tetangga nalai kan abang wedding, jadi butuh nalai kadang baju adat. Oke. Nyari di mana ya nalai kan? Jadi di Sauta Adong Sudena. Adong Sudena. Komplit Sudena. Alhamdulillah. Oke. Nah, kita balik lagi ke awal. Itu semuanya ada, tapi kan prosesnya pasti akan panjang, pasti akan banyak liku-liku, banyak belok-beloknya, banyak kerikilnya. Nah, kita pengen sentil atau pengen korek gimana rahasianya atau perjalanannya bisa menuju sampai ke titik ini ya. Ceritanya panjang banget. Panjang banget. Mungkin awalnya lah itu yang simpelnya. Ya, mungkin kenapa bisa waktu itu? Mungkin kalau misalnya kita iniin sama yang lain, kalau alak kita mah beda kan Bang, jarang derangku aduh garda bisa dohot mangkarjoon cuno karjoon nih. Sudah mau karjoon, Bang, mulai dongon karjo di pabrik. Nah, di Bekasi. Masih jauh ya nih ya, belum sampai ke titik ini ya. Belum masih jauh. Ini prosesnya guys. Pabrik. Jadi tahun 2011 kan di Tangerang. Tahun 2012 aku balik lagi ke Jakarta, Bang. Balik lagi ke Jakarta, ke Bekasi. Tapi nggak mau lagi kerja di warung. Maksudnya bantuin di warung, soalnya mengerti Bang tuh nama warung kan. Oh, ndak masuk tuh pikiranmu kan? Oh, lah masuk tuh. Maretong ndak malo. Ndak bisa usoi bakas. Jiwangku bukan jiwa untuk di rumah, nggak bisa diam di rumah, Bang. Jiwaku jiwa di lapangan gitu loh, Bang. Jadi kembali mulak tuh Jakarta ima di Bekasi menjalai karejo. Sebenarnya udah kontualak kakak kan. Gitu Jakarta mulak, tapi indah bemar warung nih. Terus kerja apa nih kakak? Saya pengen kerja di pabrik. Emang teman kamu ada yang kerja di pabrik? Ada, saya bilang aja gitu. Emang ada lowongan? Ada. Soalnya kalau misalnya saya nggak ngomong, pasti di pikiran kakak sama abang itu kan buat ngewarung lagi. Pasti nanti dibikin buat jaga warung lagi. Kembali lagi ke asal. Sementara ini udah tertekan nih di warung, Bang, tertekan. Jadi udah sesuai jiwa nih, bahkan. Iya, paham. Oke. Nah, itu kita pengen tahu Hapo Channel itu di pabrik ya kan? Iya, Bang. Pengalamannya ada. Itu ngapain di pabrik? Di pabrik aku bagian cleaning service, Bang. Oh, iya Bayar. Cleaning service pabrik kami. Pabrik Tempo, Bang. Pabrik Tempo produksinya kan
adong si kosmetik. Oke. Terus di gedung Sarana Ibu saya adong produksi obat-obatan. Oke. Tapi aku di bagian aneh bang, di bagian cleaning service, membasuh-basuh baju karyawan, Mbak ya. Oh lo serius? Jadi nyuci-nyuci baju karyawan. Ya. Nyuci baju karyawan. Itu karyawan pasti banyak. Banyak bang. Berapa waktu itu bajunya itu? Masih ingat gak waktu itu dihitung tuh? Berapa yang dicuci? Banyak banget bang, namanya perusahaan pabrik kan. Semua baju karyawan itu dikumpulin bukan di satu ruangan. Mereka kan udah misalnya shift 1 keluar. Jadi kita yang bagian cleaning service, bagian cuci, mereka keluar, kita ambil semua bajunya, diambil semua. Kadang bayar mau hodok bro, serius bang, serius. Terus? Iya, sudah didorong tuh ruangan cucian kan, dia membasuh. Tapi tar dulu, ini mencuci ini udah pakai mesin cuci apa manual? Manual. Masih kersek. Sebenarnya sih bukan pakai ini ya bang. Segundar. Jadi ada satu apa namanya, tempat buat nyuci dikumpulin semua, songon kula ada warna itu. Nah betul bang. Tobat, nggak mungkin tobat kan? Kayak kolam kecil gitu bang. Oh, pokoknya songon event khusus baju-baju di situ direndam dulu. Direndam segini nih. Lumayan gede kan. Dikumpulin semua, terus ada kayak pancurnya gitu. Oke. Sabunnya dihituin, baru diinjak-injak gitu bang. Diinjak. Iya. Oke. Kayak pernah ngelihat di mana itu ya, ada salah satu di negara India kayaknya pernah mencuci baju kayak gitu, diinjak-injak. Bukan yang disikat-sikat gitu. Enggak disikat. Itu diinjak-injak terus habis itu baru dipindahin ke ada mesinnya juga sih bang. Pengering. Pengering ada. Berarti kan kalau udah ada pengering berarti ada mesin cuci biasanya. Ada, cuman maksudnya kan karena bajunya itu kan banyak. Jadi nggak semua bisa di mesin cuci gitu loh bang. Wow. Nah terus habis itu apa lagi kerjaan Ian di situ selain cleaning service? Cleaning service. Pesias kan menyapu sudena. Oh lo menyapnya bang mengapel. Pokoknya sudah me tiup me. Membasuh WC. Nyikat WC bagian. Oh serius bang. Bayar sedih yang besar-besar. Oke. Itu megungi kan? Hah? Sekarang nasi kalau umpas bayi umpas isiram dia. Ngapain bago muapnai? Muapnai maru lak besemera jolo iba. Wih. Kalau memang cuman tetap bersyukur bang, kan mungkin kerja di pabrik kayak gini ya, jadi nggak penasaran lagi gitu bang. Oke. Berapa lama di sana itu? Kalau di pabrik Tempo itu cuma 11 bulan gitu. 11 bulan ya. 11 bulan terus habis kontrak dari situ pindah lagi ke pabrik lain. Pabrik-pabrik. Tapi di bagian produksi kalau yang itu. Ada biskuit, peningkatan. Ada peningkatan lah ya, satu level. Taruhlah satu level lah ya. Oke. Itu di biskuit itu ngapain? Di biskuit itu aku di bagian produksi, Bang. Produksi. Jadi kayak masukin kue ke itunya ke kaleng-kalengnya. Ke kaleng gitu. Kaleng biskuit lah ya, biskuit semua. Ada permennya? Permen nggak ada. Cuma biskuit aja semuanya dimasukin ke kaleng, dikemas. Udah gitu lagi. Udah. Iya. Nah, terus pengalaman di situ itu doang. Ada lagi tidak banyak, ada. Bang. Kan di biskuit kan berarti kan bagian apa tadi? Bagian produksi. Produksi itu kayak pengolahan, tapi ini kan Ian bilang bagian ininya doang kan, membungkusin doang kan? Enggak semua bang. Mau nggak nih? Coba cari tahu. Kadang kan ibaratnya butuh bantuan di bagian mengaduk terus mengangkat tina, ipio lah ya ipio naik ada mengalomang. Atasan naik. Bukan mengalomang. Mengalami. Anggo mengalami kan manual datang bang. Cuman anggo ikan adong mesin nagodang mesin nagodang, jadi ibaratnya sakarung on masukin ini angkat ya. Kadang menjago ina kan adong mesin naik kan jalan kan bang. Oke. Jadi maliginnya saja ibaratnya na jelek rusak dibuang gitu kan.
Oke. Berapa lama di sana ya? Di Arnott, itu pabrik Arnott ya bang, setahun. Setahun. Oke. Oke. Selanjutnya ada lagi nggak untuk menuju ke ini nih yang sekarang ini? Ada lagi pengalaman yang lain? Banyak bang. Yang kita pengen apa nih, denger yang sedih apa yang lucu atau gimana? Tapi namanya perjuangan, kita pengen tahu yang sedihnya aja lah, yang menyakitkan mungkin dalam hidupnya Ian Sahuta. Untuk menuju proses menjadi Ian Sahuta yang sekarang, yang paling menyedihkan pengalaman hidup itu ngapain? Pas udah di Jakarta gitu ya. Untuk menuju ya namanya anak perantauan kan pasti kan udah melalang buana cleaning service kan udah ya kan, madung ya kan, terus agak peningkatan. Pernah nggak merasakan yang paling buruk, paling menyedihkan, kayak menjadi apa gitu? Aku jual gorengan. Oke. Pakai gerobak. Jual gorengan? Jual gorengan. Oke. Masak sendiri? Masak sendiri. Maksudnya masak sendiri itu ya di rumah ya? Iya. Di gerobak itu kayak gimana? Bukannya, taruh, gerobak itu kan bukannya dipanggul-panggul gitu nggak? Bukan, kayak gerobak yang dorong loh bang. Coba ceritain kayak gimana itu sedihnya. Kan aku kan kos, kontrak di daerah Pondok Ungu Bekasi. Jadi jual gorengan di depan pom bensin yang dekat sama rumah kan. Jualannya biasanya sore. Dari siang jam 3 gerobaknya itu habis jualan dibawa lagi ke rumah. Jadi mangkal lah. Mangkal didorong ke lapak. Jadi lapaknya ini ngontrak sama orang Cina. Ngontrak sama orang Cina. Kadang namanya jualannya bang. Kadang habis, kadang enggak. Nah kalau nggak habis kemana itu? Kalau nggak habis dibuang? Nggak dibuang sih, dikasih ke orang sekitar, tetangga. Iya, tetangga yang kos gitu. Oke, berarti kadang dimakan gitu. Tapi kan nggak mungkin semua dimakan bang. Itu gorengan apa itu waktu itu dijual? Tahu pedas. Tahu pedas. Udah ada mereknya apa enggak? Apa UKM aja rumahan? Biasanya kan ada tahu gejrot kayak ya pokoknya tahu apalah gitu kan, tahu crispy gitu, nggak ada merek. Pokoknya gorengan manual. Gorengan manual. Tahu pedas Mandailing itu. Oh iya, itu mereknya itu dulu ada gitu. Belum Sahuta waktu itu bang. Tahu pedas Mandailing. Oke. Belum ada Sahuta waktu itu. Ada bakwan. Bakwan enggak, ini khusus tahu isi, cuman bumbunya itu bumbu yang udah dikasih cabai, jadi nggak ngasih cabai lagi gitu. Jadi semuanya tahu semua yang dijual. Tahu semua. Darong pisang goreng nak? Darong pisang goreng nak, khusus tahu waktu itu bang. Oke, jadi sosok yang ini guys pernah merasakan yang namanya jadi pedagang gorengan lah jatuhnya, kayak tahu tapi khusus Mandailing, mangkal di pinggir jalan, terkadang nggak habis, dibuang, bukan dibuang, dikasih ke tetangga, ya. Kadang dimakan. Tapi sambil makan nangis. Nangisnya kenapa itu? Sedih? Ya sedih. Kadang modalnya aja nggak ketutup. Ya namanya begitulah, berjuang. Oke. Gorengan udah. Selanjutnya, apalagi pengalaman Ian di Jakarta yang paling menyedihkan? Jual kaset lagu-lagu Mandailing. Oke. Jadi aku jual kaset lagu-lagu Mandailing. Saya pesan ke kampung, terus dikirim. Saya jual keliling. Jual keliling itu? Saya jual keliling nyari orang Mandailing, nyari warung-warung orang Mandailing. Jadi misalnya nih saya ke daerah Depok, saya cari kan, kalau warung orang Mandailing itu kan ketahuan bang, ketahuan agak padat gitu kan. Terus ini orang Mandailing kayaknya, rumah tuh si tuangnya, kak so akrab atau padahal berharap gitu ya, mana busi gitu. Gua nonton nomor jangal kan so akrab meiba menawarkan. Kak si kak gitu adalah kakak kaset lagu-lagu hitaan kak, lagu Mandailing, aku kan marjakal kaset lagu-lagu Mandailing kak.
kadang tunjuk dulu minum gitu. Ngapain tanda alak waktu kan baru ini bang, baru apa namanya masih merintis kan, belum kayak sekarang udah dikenal orang Mandailing. Ngapain tanda alak kadang tong banyak gitu ya. Kebetulan di barakna lagi ada ngomong gadis kaset. Gak apa-apa lah dibeli gitu kan. Sadian aja lo. Di 50.000. Oke. Kaset di apa PCD apa kaset nomor putar-putari? Kaset DVD. Oke. Sanari kan nggak musim kaset bang. Oh lo. Pokoknya kan ada najul pe arung. Oh berarti mana PCD mantong kan? Allah marung. Narong gambar na. Marung. Kadang bayar ya mana busina benda ibu doronnya. Ngundi na ngonggi na ngon bekasi kan. Ibu doronnya benda dawi. Merdalan. Nda naik Honda bang, Honda Mio. Marung Honda Honda Mio utabusi na buruk-buruk. Sampai tanah isi depe Honda na i bakasi gudang nau garis. Kenang-kenangan. Kenang. Terus menggaris PCDI berarti kan adong na jiot, ada yang suka. Adong na suka, adong na inda. Ada yang bilang, marong lagu na iyan ya kan? Halo. Oke. Makanya dokonon sudah kaset lagu-lagu Mandailing na iutabangkan. Sudah dia adong dia ambil dari misalnya yang terbaru ini, ambil album yang ini ambil 3 biji, ambil yang ini ambil 3 biji biar semua lengkap. Lengkap sudah. Jadi naik motor muter-muter ke warung-warung dihafalin tuh. Ada nggak kesalahan warung gitu orang mana gitu? Ada. Emang saya orang Batak. Ternyata orang Kuningan iya kan? Ternyata balak Sunda doang mengalak kita. Terus apa tuh? Ngomong apaan ya? Bukan orang Medan ya bang ya? Bukan. Kayak kiau. Pokoknya itulah ya pernah. Jakal kaset. Anggur pasar cari bang kadang son sadari makan. Mangisi acara di daerah puncak. Pas suwo dohot alak isi. Alak nama boto perjuanganku bang, nama boto au pas marjakal kaset na jolo. Ketemu. Oke. Masih ingat gak yang dulu kamu masih jualan kaset, kamu ngantar ke rumah gitu kan? Oke. Kebetulan dia itu senang dengan lagu-lagu daerah kan, jadi lagu yang setiap ada lagu album terbaru itu dipesan sama dia, diantar. Jadi karena kasihan mungkin ngantarnya juga jauh, kok apa ya but ya, dibanyakin ngambilnya. Kasihan udah jauh-jauh. Ya ini yang beli puncak ini dia kenal sama Ian. Udah kenal lah kemarin. Ini Ian. Masih ingat nggak? Masih ingat gak Ian? Kamu sering ngantar ke rumah abang kasetnya sama kakakmu nih. Luar biasa. Oke. Selanjutnya, Ian, mau minum lagi? Silakan. Iya bang ya. Oke. Ya kita pengen tahu lagi tentang sosok Ian Sahuta ya, yang mungkin di luar sana belum banyak yang tahu. Hanya di Hapo Channel kita kulik lagi. Nah, itu pedagang CD udah, pedagang tahu juga udah gitu loh. Zaman-zaman dulu kan yang hit-hit itu kalau kita flashback kan itu kan kayak pernah nggak kita seru-seruan aja mungkin pernah nggak kayak ngasongan gitu, mengasong marjagal sigaret nomor dandalan nih? Enggak, kalau itu enggak bang. Cuma sempat ada di pikiran saya itu buat ngamen. Mengamen? Ngamen. Tapi enggak ini ya, cuma udah niatan buat ngamen kan bang. Gitu ngamen mami, main tangdongan. Terus nah jadi. Mengamen ceng pakai gitar ya? Pakai gitar. Unjung songan nih. Nggak sempat jadi bang, cuman marung pikir itu sih kan daripada sunun saja ya mangaran tuh memang nape dapet suni betul abang tuh ya nape dapet tagina ya, jadi pas ikan namanya masih proses yang ini masih sakitnya doang, enaknya belum. Oke. Pernah nggak sosok Ian Sahuta menjadi gelandangan di Jakarta? Kalau gelandangan sih alhamdulillah enggak. Belum pernah. Belum pernah. Kayak tidur di jalan gitu.
Enggak. Jujur Belum, nih. belum. Jujur. Belum. Belum. Belum pernah sampai di titik itu, belum pernah. Belum. Cuman dulu pernah kabur dari warung. Kenapa bisa kabur dari warung itu? Enggak, gimana ya? Dia tuh tadi nggak nyaman. Iya, nggak nyaman di warung. Nggak nyaman juga. Padahal kakak sendiri, kakak kandung. Ini ya Sata Bisudena teh apa namanya ya? Tualak Mandailing. Ya, ini sama, hampir sama sih. Saya juga dulu backgroundnya juga pewarung juga sih, ikut-ikut ya apa namanya saudara gitu. Entah kenapa itu atau gimana gitu. Kenapa ya sama saudara itu tidak nyaman gitu. Bener gak sih Ian? Sebenarnya sih lebih ke apa namanya Bang? Lebih ke passion Oh, kita kalau sendiri Ian Bang. ya. Kalau aku bukan karena nggak nyaman. saya nggak nyaman di situ karena mereka jahat, karena mereka pelit, enggak. Oh, beda cerita. Mereka baik. Udah tutup. Cuman saya nggak nyaman di warung, jiwa saya kan Beda lah. dari kecil itu saya pengen jadi penyanyi. Penyanyi. Jadi di pikiran saya kalau saya di warung terus kayak gini buntu. Oke. Saya kan mau jadi penyanyi. Kalau di warung kayak gini gimana caranya mau jadi penyanyi gitu Bang? Oke. Oke, iyalah. Pasti di warung buka pagi, tutup malam, ya kan kayak gitu. Ya udah kita tinggalkan itulah. Oke, intinya mencari passion lah gitu kan. Tapi ngomongin penyanyi, ya kan? Ian pernah menjadi penyanyi gitu? Alhamdulillah sampai sekarang penyanyi Bang. Oh, penyanyi juga? Iya penyanyi. Bukan penyanyi wedding loh, bukan? Penyanyi apa? Bukan penyanyi wedding. Ada album nggak Ian? Ada. Ada album juga? Alhamdulillah ada Bang. Wow, luar biasa. Apa judulnya? Banyak. Oh banyak. Banyak di YouTube lagu-lagu Mandailing. Oke, nah itu gimana cerita bisa masuk ke situ? Bisa masuk ke situ. Kebetulan pas pulang kampung ada satu pertemuan seniman alat kita di kampung kan. Jadi berkumpul-kumpul sekalian ada warna bersilaturahmi. Pas itu ada Guarna Bang Budi, produser di Mandailing. Oke. Jadi Bang Cecet kerja sama matong cari tuh nanti abang kerja sama. Abang ikan produser, terus studio. Jadi yang nyanyi Ian gitu. Oke, jadi kalau di Tapsel termasuk udah artis lah Ian ini ya. Nggak tahu dah, artis deh gue ratangin deh. Artis penyanyi Tapsel lah. Ya bisa ya gitulah. Penyanyi kampung mati. Oke. Nah, sekarang kita pengen bukannya sombong ya, kita pengen bukan sok juga. Nah, sosok Ian. Siapa yang kenal di artis penyanyi Tapsel? Yang dekat lah atau mungkin pernah kerja sama lah. Kita pengen tahu. Bang Ucok Baba. Ucok Baba. Ucok Baba. Itu apa? Bukan penyanyi. Oh, bukan penyanyi. Penyanyi dia. Tapi kalau di panggung dia penyanyi juga. Penyanyi juga. Sorry Bang Ucok. Bang Ucok itu termasuk multi talent kalau kata Ian Bang, dia kalau di panggung nyanyi. Komedi. Oke. Pokoknya buat hiburan Bang Ucok itu pasti cocok banget nih ya. Rekomen buat Nugget Orja. Oke, berarti Ian ini dekat juga sama Ucok Baba. Nah, siapa lagi Ian? Sama Samsir KDI. Oke. Dedi KDI. Paujal Liga Dangdut. Oke. Gok dong apa? Oke. Yang pernah nggak duet lo nyanyi gitu? Di panggung? Enggak, di video, ada video klip dong penyanyi namanya itu kan penyanyi berarti ada video klip. Iya, ada. Kayak di YouTube gitu pernah ada duet sama artis Tapsel Bang Yahya Regar. Oh, Bang Margot. Oke. Artis Paluta. Oke, artis Paluta. Pernah di ini juga di channel Bang Yahya Regar juga. Duet lagu Pandoki. Duet Mangarato judulnya. Berarti kalangan Ian ini termasuk kalangannya itu artis-artis ya apa namanya di Tapsel itu tahu semua lah berarti ya. Kenal lah ya. Lumayan lah Bang. Kenal. Oke. Soalnya kan sekarang kan ada sosial media. Siapa Dedi KDI. Bukan ya? Angga. Paro Simamora kan
Oke. Kemarin sempat ketemu abang juga kan. Oke, itu Saya juga panggil dari salah satu. kampung ke Oke. rumah. Oke, berarti banyak ya, luar biasa ya sosok Ian. Ini gimana sih? Kok bisa jadi penyanyi? Ada keluarga yang penyanyi Ian? Ada. Ete, Mama Bu, apa Mama, siapa? mama. Oh, mama penyanyi. Jadi Anggi ini umak na menek. Penyanyi panggung tuh panggung. Oke. Kalau di keluarganya Ian ada nggak kayak misalkan adik, kakak, abang yang ikut jejaknya Ian jadi penyanyi? Ada. Ada juga. Adekku yang tinggal Sama Ian. sama Ian di sini di Depok. Jadi penyanyi juga dijadiin sama Ian. Kalau sebelumnya mah enggak ini, cuman kadang job Ian bentrok, misalnya kadang kalau lagi rame ya bang, kadang bisa 2-3 titik sehari, saya oper ke dia. Jadi kamu yang di sini ya gantiin gitu. Tapi saya minta izin dulu kayak yang hajat, misalnya aku udah ada job nih, masuk lagi job kedua. Tapi saya bilang aku udah ada job. Oke. Kalau misalnya emang mau tetap grup Ian yang tampil nggak apa-apa. Saya ini semua saya atur semua, saya siapin semua gitu. Kadang orang mau, kadang enggak. Oke. Tapi alhamdulillah banyak yang percaya. Oke. Nah, Hapo Channel, kembali ke Hapo Channel atau mungkin kembali ke penonton yang ada di sana, mungkin khusus orang Tapsel yang tahu Ian Sahuta atau mungkin yang belum tahu Ian Sahuta, boleh sedikit kita pengen tahu ada nggak lagunya Ian Sahuta yang sampai booming orang tahu semua di musik dunia kancah musik? Kalau di booming viral gitu ya bang ya. Nggak usah viral-viral banget, pokoknya yang banyak penontonnya lah. Yang banyak penontonnya itu Apa yang judulnya? sama Bargot, Bang Bargot, Pandoki, itu, terus lagu Mulak Mahuamang. Mulak Muhammad. Mulak Mahuamang itu sedih bang. Dicari. Itu lagu itu buat anak rantau, ditujuin buat anak rantau. Tapi ini yang baru ya, ini ya, terbaru ya, Tahun yang lalu. setahun yang lalu. Tahun yang lalu. Itu ciptaan Bang Top Simamora bang. Oke. Top Simamora. Luar biasa. Makna lagunya itu dapat banget bang. Sampai banyak banget yang ini yang messenger dari Facebook itu kan dari Tok. Ande mikirim alai video nalai foto nalai mertangisan. Oh, iya, Pas ya. menonton iba ya. Karena ceritanya tentang orang tua warna tong anggo masalah tuh orang tua pasti sedih lah Oh, ya, Bang. gila. Udah ngomongin orang tua ya, udahlah, gak bisa lah, pasti air mata turun lah gitu kan. Nah itulah album terbaru, lagu terbarunya Ian Sahuta ya. Iya bang. Ada di YouTube. Ada. Oke. Sebenarnya kalau terbaru Ada ada lagi? lagi kemarin ada Terminal ALS di cover lagi sama Ian bang. Oh, Lagu di Kak Lani Nasution. Terminal. Ah, itu iya kan. dah. Terus Di cover sama Ian. di cover sama Ian. Oke. Hancur Harapan. Oke, ya. Itu udah paling mentok udah. Ada lagi nggak nanti suatu saat bikin apa yang belum tercapai lagunya? Pengen bikin album bikin single lagu nasional. Tapi belum ini bang. Semoga tercapai ya. Amin ya Allah. Itu buat kalian semuanya orang Tapsel yang mungkin belum baru tahu nih si Ian Sahuta, boleh dicek di situ di YouTube. Lagu-lagunya yang Pandoki lah, Bang. semuanya ada di situ. Muhamang. Mulak Muhammad itu yang luar biasa. Pasti akan nangis gitu kan. Nah, selanjutnya Ian, kita masih akan bahas lagi di Hapo Channel. Ian Sahuta. Halo bang. Oke. Itu pengalaman hidup, udahlah itu semuanya udah menuju ke sini gitu kan. Kita balik ke kampung. Iya. Bang. Oh. Sedih mon padu iya. Kita balik ke kampung guys. Kebalik lagi ke paling dasar. Sosok Ian Sahuta ini bagaimana sih di kampungnya gitu kan. Maaf. Ian Sahuta termasuk golongan menengah ke atas atau menengah ke bawah? Menengah ke bawah bang. Menengah ke bawah. Oke. Menengah ke bawah itu bisa dikategorikan kayak namanya di kampung itu masih mengontrak atau rumah sendiri? Kalau rumah sih alhamdulillah rumah sendiri Rumah bang. sendiri. Biarpun kecil ya. Oke. Boleh sedikit tahu orang tua terutama ibu bekerja apa? Tani. Bertani. Oke. Keluarga 8 bersaudara. Berarti yang udah menikah berapa orang?
Yang udah menikah 4 orang bang. 4 orang. 4 orang. 4 orang. Berarti kita pengen tahu. Tapi nggak usah dulu lah. Nah itu berarti kan apa namanya di kampung itu udah menikah berarti kan terbang. Iya. Udah menikah terbang. Oke. Bisa dikategorikan nggak sekarang ini di keluarganya Ian Sahuta yang paling diandalkan di keluarga itu siapa? Jujur aja. Atau mungkin gini, kita ini lagi ya, yang paling apa namanya ya kayak tulang punggung gitu. Kalau untuk sekarang yang jadi tulang punggung Ian. Ian. Oke. Ian Sahuta. Oke. Kalau dulu kakak. Cuman kan karena mereka udah menikah, udah married, punya kehidupan sendiri lah. Nah, sekarang gitu. Tulang punggung sekarang semuanya. Ya, sampai sekarang lagi kuliahin adik. Wow. Kuliahin adik juga ya. Oke. Nah, tulang punggung keluarga berarti kan semua notabene sampai kuliah, sampai sabun dapur semuanya Ian sekarang ini. Iya, pokoknya setiap bulan aku ngirim. Oke, luar biasa. Oke. Di kampung kita pengen tahu sosok Ian ini kan orang yang menengah ke bawah. Iya. Fase atau apa namanya, fase lebih simpel lah. Pernah nggak sih mengalami yang namanya paling terburuk di kampung bersama keluarga, kenangan yang manis yang mungkin nggak pernah Ian Sahuta lupakan? Itu apa di dalam keluarga? Pernah. Apa itu? Udah jam 12 malam belum makan.